Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Santoso di Hadisan Channel. Kesempatan kali ini kita akan mengulas tata cara pendaftaran UTBK SBMPTN 2021. Kita berbekal dengan catatan kalian sudah punya akun LTMPT. Kalau misalkan masih belum membuat akunnya, bisa cek deskripsi untuk tutorial cara membuat akun LTMPT. Oke, langsung saja kita bahas ya. Persyaratannya kalian harus memiliki akun, itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 tahun 2021 atau paket C, maksimal usia 25 tahun. Setelah itu nanti mendaftar, terus membayar biaya UTBK, lalu pemilihan jurusan, terakhir baru finishing, ya, konfirmasi finish. Jadi untuk peserta TP Saintek itu nanti TPS dan TKA Saintek, kalau Soshum TPS dan TKA Soshum, kalau campuran maka TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum. Alur pendaftaran UTBK SBMPTN 2021, yang pertama itu memiliki akun, terus pengisian biodata dan pemilihan pusat UTBK, jadi pelaksanaannya nanti di mana, terus membayar biaya UTBK, lalu terakhir pemilihan program studi, terus upload portofolio dan konfirmasi akhir. Ya, untuk yang memiliki KIP nanti bisa diinput di sini. Jadi tanpa membayar, terus nanti bisa diinput di pengisian biodata ya. Nanti ada kolom untuk KIP yang harus dimasukkan. Langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama, buka portal LTMPT ya. Jadi kita buka portalnya, usahakan menggunakan browser, boleh Google Chrome atau Mozilla Firefox. Setelah terbuka, masukkan email dan password yang sudah kalian daftarkan. Jadi email yang sudah terverifikasi dan sudah didaftarkan. Tinggal masukkan, ini hanya contoh. Jadi masukkan emailnya, terus passwordnya ini harus sama. Jadi kalau misalkan nanti lupa password, bisa ini lupa password yang bawah. Setelah password dan emailnya benar, langsung klik tombol masuk. Lalu di sini ada KIPK khusus untuk yang memiliki KIP, dan langsung UTBK SBMPTN. Nanti daftar di situ. Klik. Setelah itu ada 5 langkah atau 5 tahap. Jadi melengkapi biodata, memilih pusat, program studi, portofolio dan konfirmasi, dan simpan permanen. Ya. Jadi ini melengkapi biodata. Biodata pertama itu merupakan biodata diri dan data sekolah, jadi tidak bisa dirubah. Karena apa? Kemarin kita sudah mengisi saat pendaftaran akun LTMPT, itu sudah kita isi, termasuk fotonya. Jadi fotonya jika ada yang keliru atau salah, dapat mengganti di pusat UTBK. Terus mengisikan data orang tua, meliputi nama ayah, terus ada nama ibu, ketika nama ayah atau nama wali ya, terus nama ibu diketikkan juga. Nama orang tua baik ayah maupun ibu harus benar, jangan sampai keliru. Setelah nama ayah, nama ibu, terus ini pendidikan terakhir ayah sesuai
ijazahnya ayah. Biasanya di kakak itu sudah ada ya. Nah, pendidikan ibu juga sama. Setelah pendidikan ibu dipilih, terus nanti ada pilihan pekerjaan ayah. Jadi dipilih sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan di sini pegawai swasta misalkan. Terus pekerjaan ibu. Kalau misalkan ibunya tidak bekerja, maka dipilih tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Atau langsung aja tidak bekerja, tidak apa-apa ya. Penghasilan ayah ini perkiraan. Misalkan penghasilannya 1.500.000, maka pilih yang ini ada rentangnya. Rentangnya berapa sampai berapa. Jadi kalau ibu tidak bekerja berarti penghasilannya tidak ada, atau kurang dari atau sama dengan 0 atau tidak punya ya. Jumlah saudara, ini saudara kandung, jumlah kakak, dan jumlah adik ditulis. Kalau misalkan tidak ada berarti diisi dengan 0 ya. Setelah itu konfirmasi. Jadi ini adalah konfirmasi khusus jika memiliki kebutuhan khusus ya. Jika Anda bukan penyandang disabilitas, maka ya jadi tinggal dibiarkan. Terus disimpan. Klik simpan data. Jadi data yang sudah kalian isikan bisa disimpan dan dicek ulang. Dicek ulang semua datanya. Jika sudah pas, isiannya sudah pas, bisa diklik selanjutnya. Setelah itu mengisi jurusan atau sekolah. Misalkan di sini ini ada jurusan IPA, jurusan IPS. Jadi harus diisi sesuai dengan jurusan yang ditempuh. Jurusan kalian sekarang kelas 12 itu jurusan apa? Nah, itu yang diisi. Terus klik simpan. Setelah klik simpan, ya ada konfirmasi bahwasanya ternyata jurusannya IPA. Kalau ada kekeliruan, klik tidak. Kalau sudah benar, klik ya dan lanjutkan. Setelah diklik, maka kan data tersebut bisa kita baca ulang. Apakah sudah benar? Kalau sudah benar, lanjutkan. Kalau masih keliru, bisa dibenahi. Setelah klik selanjutnya, maka akan ada konfirmasi data. Jadi konfirmasi data ini kalau misalkan sudah diklik permanen, maka tidak akan bisa diganti. Jadi dicek dengan sebenar-benarnya, dengan teliti. Usahakan ketika mengisi itu menggunakan laptop agar datanya pas dan sesuai. Terus klik dicentang. Jadi dicek baru simpan permanen. Ketika diklik simpan permanen, maka tidak akan bisa dirubah. Jadi hati-hati dengan klik simpan permanen. Setelah simpan permanen, maka data tersebut sudah tidak bisa diubah dan sudah selesai untuk tahap awal. Baru klik selanjutnya. Klik selanjutnya nanti akan dikonfirmasi tentang ya
pemilihan pusat UTBK. Jadi tempat kalian nanti untuk pelaksanaan UTBK-nya di mana. Usahakan carilah tempat yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalmu. Jangan sampai memberatkan. Misalkan kalian dari Jawa Timur, pilihlah yang terdekat, apa itu Surabaya, apa itu Malang, dan lain sebagainya. Ya. Terus ada konfirmasi bahwasanya bukan peserta KIP, maka harus membayar biaya UTBK. Ya, di sini pusat UTBK-nya tinggal diklik atau dipilih, terserah mau pilih yang mana. Carilah yang terdekat dengan tempat tinggal. Lalu klik selanjutnya untuk memproses. Nah, setelah klik selanjutnya, lalu klik simpan. Itu kebetulan dipilih ITS ya. Setelah itu dicek ulang bahwasanya pastikan pilihannya sudah benar, lalu klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, maka akan ada konfirmasi tunggu sampai selesai prosesnya. Jadi setelah itu kalian bisa klik ini selip pembayaran UTBK. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi pembayarannya di mana? Di bank yang bekerja sama dengan LTM PT. Ya, tinggal bawa selipnya ini di print dan dibawa ke bank. Nanti pembayaran bisa dilakukan ke bank. Setelah itu, setelah selesai pembayaran, login lagi ke situsnya LTMPT ya. Jadi kita login lagi, nanti masukkan username dan password LTMPT yang sudah kita daftarkan ya. Ingat, username dan password setelah masukkan username dan password atau email dan password, klik tombol masuk, terus UTBK SBMPTN diklik. Setelah itu, setelah melakukan pembayaran, maka ada konfirmasi bahwasanya pembayaran sudah diterima ya. Klik untuk melihat status pembayaran. Jadi diklik yang pilihan kedua, langkah kedua diklik. Nah, itu ada riwayat pembayaran bahwasanya status sudah terbayar, sehingga dapat melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, memilih program studi. Diklik selanjutnya, terus pilihan PTN ya, pilihannya nanti tinggal disesuaikan. Jadi salah satu pilihan itu harus sedaerah, jadi selokasi dengan domisili. Perlu diingat bahwasanya pilihan ini ada juga selain dari universitas, juga ada dari politeknik yang D4. Beberapa politeknik juga ikut tergabung di LTMPT. Bisa kalian cek di situs LPMPT politeknik apa saja yang sudah tergabung di sana. Jadi tinggal pilih jurusan, program studi, PTN dan program studinya, baik pilihan 1 maupun pilihan 2. Untuk yang campuran, jadi untuk yang campuran nanti pilihannya ada, bisa dari IPA, bisa dari IPS. Jadi seperti itu. Setelah memilih, tinggal dicek atau dicawang
Jadi dicawang terus disimpan. Setelah dicawang dan disimpan, terus klik tombol simpan. Ya, setelah itu akan tertera program studi dan PTN yang sudah dipilih. Lalu klik selanjutnya untuk ke tahap 4. Perlu diketahui tahap 4 itu merupakan portofolio. Jadi portofolio ini hanya jurusan tertentu saja yang membutuhkan portofolio. Bagaimana jika tidak? Kalau tidak diperlukan, maka bisa klik lanjut. Klik lanjut, lalu ke tahap 5 atau tahap terakhir. Tahap terakhir diklik, ya. Jadi tahap ini sebelum simpan permanen, kita harus mengecek ulang data-data yang sudah kita pilih apakah sudah benar atau ada perubahan. Kalau ada perubahan, silakan kembali ke tahap sebelumnya, ya. Kalau misalkan pilihannya sudah benar, maka dicek atau dicentang. Jadi setelah dicentang, baru nanti bisa simpan permanen. Jadi kalau sudah simpan permanen, maka sudah tidak bisa diudik-udik lagi, ya. Terus konfirmasi simpan permanen, diklik, sehingga data tersebut akan menjadi data permanen. Sekedar saran, untuk mengakses LTMPT pengisian maupun pendaftaran ada baiknya dilakukan saat malam hari, di mana aksesnya longgar, ya. Setelah itu kartu ini bisa disimpan dan dicetak, jangan sampai hilang, karena pencetakan kartu ini hanya dapat dilakukan pada saat-saat tertentu. Jadi kalau misalkan sudah disimpan, simpan baik-baik dan dicetak untuk mengikuti UTBK di tempat yang sudah kalian pilih, ya. Jadi ada nomor pesertanya, di kartunya tersebut tertera nomor peserta, jadwal UTBK maupun lokasi UTBK. Jadi semuanya sudah lengkap di jadwal. Jadwal ini selain digunakan untuk UTBK, biasanya nanti digunakan kartu peserta ini selain digunakan untuk UTBK, biasanya digunakan untuk daftar ulang ketika nanti kalian diterima PTN. Perlengkapan yang harus dibawa, silakan dicek. Nanti selain kartu peserta itu ada beberapa yang harus dibawa, ya. Kalau misalkan tidak membawa persyaratan yang diminta, siap-siap kalian tidak bisa mengikuti UTBK. Ingat, UTBK hanya dilakukan 1 kali. Oke, itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.